Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan ASN dan seluruh pendengar setia. Balik lagi di podcast kita, podcast Ruang Literasi. Tempat kita ngobrolin isu bangsa sambil ngopi santai. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sidik Sutikno, biasa dipanggil Sidik. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hot banget. Topik ini tentang visualisasi bangsa. Tapi sebelum ke sana, ada baiknya kita kenalan dulu sama para narasumber-narasumber kita yang luar biasa hebat. Beliau-beliau ini berasal dari salah satu kampus terbesar di Indonesia, yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut, atau bisa disebut dengan Politala. Politala ini letaknya ada di Kalimantan Selatan ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung kenalan ke narasumber pertama kita. Uh, Halo Mbak Catherine. Halo Mas Sidik. Oke. Eh, jadi Mbak Catherine ini salah satu dosen di Politala untuk program studinya yaitu adalah pengembangan produk agroindustri. Nah, lanjut ya, kita kenalan ke narasumber kedua. Halo Mas Dery. Halo, Mas Sidik. Oke, Mas Dery dari prodi apa Mas Dery? Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, sama di Politala juga. Oke, keren banget ya. Oke, kita lanjut ke narasumber terakhir kita. Kita kenalan sama Mas Rizky Ansori. Halo Mas Rizky. Halo Mas Sidik, Oke, Mas Rizky dari prodi apa Mas? Prodi D4 Pemeliharaan Alat Berat Mas. Wah, keren banget prodinya. Nah, jadi itu ya teman-teman, narasumber kita yang luar biasa. Langsung aja kita masuk ke topik intinya. Topik hari ini cukup berat teman-teman, tapi luar biasa hitsnya. Jadi tentang visualisasi bangsa. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide ya. eh Sekarang ini lagi banyak diomongkan sama generasi Gen Z, milenial, bahkan generasi X, yaitu tentang Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kuncinya itu di mana sih? Sebenarnya kuncinya ada di bonus demografi. Nah, yang jadi pertanyaan, dari POV seorang dosen dan laboran, ini seperti apa sih? Apakah Indonesia Emas 2045 ini menjadi harapan atau menjadi ancaman? Oke, tanpa langsung berlama-lama, kita langsung minta pendapat saja ya ke narasumber kita yang pertama. Gimana Mbak Catherine? Wah, langsung gas ke intinya aja ya. Betul Mbak. Oke, kalau saya sih melihatnya satu kata, yaitu harapan. Wah, harapan Coba ya. Oke. bayangin, ya, coba bayangin di tahun 2030 sampai 2045, sekitar 70% isinya orang-orang usia produktif semua. Wah, kalau Hmm. boleh tahu Mbak Catherine, usia produktif itu dari berapa sampai berapa nih Mbak? Menurut saya itu usia produktifnya sekitar antara umur 15 sampai 54 tahun. Oh, berarti skalanya cukup cukup jauh ya. Ini berarti masa-masa prime mereka ya, Mbak ya. Benar sekali, Mas. Oke. Nah, itu ibarat mobil dikasih bensin turbo. Kenapa? Hmm. Karena kecepatannya pasti ngebut. Oh Nah, ya ya. Wah, ini menarik nih, Mbak Catherine. Jadi kalau target jualan ini sebenarnya gimana sih Mbak Cat? target jualan itu seperti pemakaian aplikasi TikTok, Instagram, Hmm. dan sebagainya. Itu merupakan yang mempunyainya itu orang Eropa. Hmm. Jadi kita ini hanya sebagai penggunanya saja. Terus bayangin saja mahasiswa yang hari ini lagi nugas. Terus besok lusa dia udah bisa jadi CEO. Hmm. Tuh. Contohnya dia bisa menjadi diplomat. Mungkin seperti itu, Mas. Wih, ternyata merinding juga dengernya ya Mbak Cat. Benar, Berarti Mas. visual kita itu cerah ya? Cerah banget. Oke nih, itu kan dari pendapat Mbak Catherine. Nah, sekarang coba kita tanya nih sama Mas Dery, sama Mas Rizky nih. Nah, yang tiap hari ketemu sama mahasiswa di kelas. Kira-kira setuju nggak tentang pendapatnya Mbak Catherine? Coba kita masuk ke Mas Dery dulu ya. Gimana Mas? Kalau saya setuju, tapi kalau soal potensinya,
Kalau bicara realita, memang Genji ini sangat bagus tentang teknologi. Oh, berarti melek teknologi ya Ya, generasi ini ya Mas ya? mm-mm. Tapi mereka ini punya sifat yang cukup rapuh ya. Dalam Wih, artian rapuh. suka yang instan-instan, yang tahu jadi gitu. Wah, kayaknya valid banget nih Gen Z ini ya. Ya, Lanjut Mas. ya. Jadi visualisasinya kayak pedang bermata dua kalau kita umpamakan itu. Kalau Hmm. kita salah asuh, salah arahkan sebagai dosen ini, bonus demografi ini sebenarnya bisa jadi bencana demografi untuk Oh, kedepannya. malah jadi bencana ya Mas ya? Betul. Kenapa? Karena di dunia pendidikan mereka otomatis nanti akan terjun ke dunia kerja. Nah, dengan kemampuan yang sangat mumpuni, peran Gen Z ini bisa juga menjadi pengangguran yang terdidik, pengangguran yang sudah sarjana, pengangguran yang sudah ahli media, namun tidak menjadi eh, pekerja. Nah, jadinya Oh pengangguran gitu. terdidik gitu Oh, namanya. nah kita dapat ilmu baru nih guys. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Oke, terima kasih Mas Dery. Nah, kita lanjut nih ya. Eh, kalau dari pendapat Mas Rizky Ansori nih, kira-kira gimana nih? Oke, eh, mohon maaf ya Mbak Catherine, saya lebih sependapat sama Mas Dery. Mm-mm. Soalnya saya alami sendiri itu mahasiswa yang sekarang itu kayak kurang tanggung jawab gitu. Kadang-kadang ada yang kayak ada tugas atau apa kadang-kadang nggak dikerjakan gitu-gitu. Oh, Jadi kayak mohon maaf nih, bonus demografi itu cuma angan-angan kalau dari moralnya bobrok. Saya melihat gitu ya. tantangan kita Mm-mm. ini bukan cuman skill teknis, tapi juga perilakunya, karakternya. Gunanya pintar apa kalau nggak punya moral? Betul. Berarti selain dengan skill yang dipunya, harus didukung juga dengan karakter ya Mas ya. Iya. Wah, ternyata dalam banget ya Mas ya. Jadi sebenarnya ancamannya itu bukan hanya dari invasi militer, tapi lebih ke degradasi moral dan mental yang maunya instan. Nah, kira-kira nih kalau dari pendapat Mbak Catherine, gimana nih Mbak Catherine? Benar banget, Mas. Jadi, kenapa wawasan kebangsaan itu jadi kuncinya? Hmm, Nah, jujur saja, kita itu nggak mau cuma nyetak generasi robot saja. hmm, hmm. Jadi, nggak punya rasa memiliki gitu. Jadi, kita ini maunya manusia Indonesia yang autentik. Nah, Hmm. yang skill, benar Mas, yang skill levelnya itu sudah taraf internasional. Tapi cintanya itu tetap lokal, Mas. Nah, Oh. ya benar. Nah, istilahnya itu seperti otak boleh spek global, tetapi hati tetap merah putih. Wah, keren juga tuh quotesnya Mbak Cat. Otak boleh spek global, tapi hatinya tetap merah putih. Mantap. Istilahnya, otak boleh spek global, tapi hati tetap merah putih. Wih, keren banget quotesnya ya. Otak boleh spek global, tapi hatinya tetap merah putih. Oke, nah kita lanjut nih ya. Eh, sekarang kita lebih ke arah peran kita nih. Peran kita sebagai seorang dosen CPNS. Nah, apa sih aksi konkret kita buat memastikan visualisasi harapan yang sudah tadi kita bahas itu menang? Itu caranya, bagaimana cara kita menanamkan cinta tanah air ke anak-anak Gen Z. Nah, karena generasi Gen Z ini lebih kenal K-pop daripada lagu daerah. Benar begitu Bapak Ibu? Oh, betul. Benar Oke. sekali, Nah, Mas. eh aku mau minta pendapat nih dari Mas Dery nih. Oke. Kira-kira gimana nih? Oke, tentunya gimana sih cara kita memoles Genji itu? Tentunya nggak bisa pakai zaman jadul, zaman-zaman kayak gitu dulu. Dengan metode, kalau Mm-mm. di Naruto itu namanya ceramah no jutsu ya, Pak. Yang masih dik Wah, ya. ceramah no jutsu Ya, ya. nggak bisa gitu kalau gitu. Nah, saya pernah, mereka itu sangat tertarik dengan praktek langsung.
langsung terjun ke lapangan itu kalau Genji itu. Nah, Jadi lebih suka banyak praktik ya Mas ya? ya, apalagi kalau di bidang saya, di bidang mahasiswa saya itu di bidang teknologi, misalnya bikin aplikasi gitu, bikin Wah, website. Nah, untuk bantu wah UMKM keren. desa dan lain-lain itu. Hmm, Nah, makanya seperti kayak Mbak Catherine tadi bilang, kita ini harus memiliki otak global, tapi harus tetap wah, membantu Nusantara kita, Indonesia itu. Benar sekali, Mas. Nah, itu Mhm. contohnya bela siap. negara ya, versi milenial gitu. Nah, Oke. oke, Keren banget ya dari Mas Dery tadi ya, bela negara versi milenial. Nah, sekarang kita minta pendapat nih dari Mas Rizky Ansori. Kira-kira gimana kalau pendapat dari Mas Rizky nih? Saya setuju kata Mas Dery, tapi kita juga harus jadi role model, jadi contoh. Mohon maaf rekan-rekan dosen, soalnya kadang-kadang tuh dosen juga ada yang nggak disiplin, ada yang Hmm, susah dicari, ada yang killer. Mahasiswa sekarang tuh kadang-kadang banding-bandingin ke situ gitu loh. Tapi saya yakin hmm. rekan-rekan nggak ya kayak gitu kan. Alhamdulillah enggak. Ya jadi intinya itu sih kalau saya sedikit menambahkan di situ sih. Kita jadi contoh dulu yang baik buat mahasiswa. Itu sih Mas. Sepakat banget sama pendapat Mas Rizky Ansori. Kita jadi role model dulu ya, gitu. Nah, kalau dari Mbak Keti, gimana pendapatnya Mbak Keti? Betul sekali, Mas. Jadi, kuncinya itu cuma satu. Pede aja dulu kita ini. Hmm, Jadi, misal saya sering cuci otak mahasiswa itu, biar mahasiswa itu sadar. Kenapa? Saya ngomong, stop ngerasa inferior. Nah, hmm, kalian itu bukan warga negara yang berkembang yang cuma bisa nonton, Mas. Nah, betul. saya bilang juga, kalian itu calon bos dunia. Wah, Nah, mantap. nah, mentalitas juara alias winner mindset inilah yang wajib kita install sejak di kampus. Begitu, Mas. Mantap, keren-keren ya dari narasumber kita. Tadi dari bela negara versi milenial, terus harus menjadi role model, terus harus pede dulu ya. Intinya percaya diri aja dulu. Oke. Selanjutnya, luar biasa banget hasil diskusi kita hari ini. Kita banyak membahas tentang potensi ekonomi, tantangan karakter, sampai bagaimana sih peran kita sebagai dosen dan laboran untuk menjadi role model. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, Mas dan Mbak, berikan satu kalimat singkat aja dari masing-masing sebagai penutup. Nah, apa sih pesan untuk visualisasi Indonesia masa depan? Kita mulai dari Mbak Catherine. Pesan saya untuk generasi Indonesia emas yaitu ingat, Indonesia emas itu bukan sekedar dongeng sebelum tidur atau hanya halu semata. Itu target nyata dan itu bisa jadi kejadian. Asalkan syaratnya satu, kita harus siap capek, siap berdarah-darah, dan buang ego saat kerja bareng. Mulainya kapan? Ya sekarang, jangan tunggu nanti. Begitu, Mas. Oke. Kalau dari eh, Mas Dery, gimana Mas Dery? oke. Kalau menurut saya sedikit aja satu kalimat, berarti cintailah Indonesia dengan karya nyata. Jangan tanya apa yang negara kasih ke kamu, tapi apa solusi yang kita bisa bagikan ke negara ini. Oke. Wah, kerennya. Oke, terakhir nih dari Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Sidik. Pesan saya sederhana saja. Pintar itu penting, tapi akhlak yang lebih utama. Jaga akhlakmu, maka kamu menjaga bangsamu. Itu aja Mas. Mantap. Keren-keren banget narasumber kita ya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak serta teman-teman pendengar. Visualisasi bangsa ada di tangan kita. Kita adalah penulis skenario masa depan Indonesia. Jadilah dosen, jadilah ASN, dan jadilah warga negara yang bangga dan solutif. Oke, sekian podcast dari kami. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.